Hari ini tepat di tanggal 18 Juni 2025, masyarakat pencari kerja Provinsi Papua Selatan hari ini melakukan demo menanyakan status mereka anak-anak Provinsi Papua Selatan. Karena kehadiran provinsi ini itu untuk anak-anak Papua Selatan, bukan untuk teman-teman dari Nusantara lain. Itu poin penting hari ini. Sehingga kita bisa saksikan seperti ini mereka demo di Jalan Raya Mandala. Jadi pun kabupaten ini yang menyumbang untuk hadirnya provinsi. Kami berikan kami ruang dari pemerintah. Dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur dan Apollo Kapanku, tolong fasilitas kami. Tolong belanja lift untuk kami. Kami tidak minta rekomendasi segala macam, tapi kami butuh. Kami butuh lift, kami tidak butuh pembelanjaan yang lain-lain. Belanja apa dan formasi itu stop. Stop, sama merugikan kami. Sama juga ketika kami belanja formasi, nanti kami lagi tidak lolos. Sekalian belanja lift untuk kami. Jadi kami minta juga kepada Bapak Gubernur Apollo Kabanko dan Pak Kali Cipadawan, tolong ganti itu Ketua BPPS David. Ganti dia, penjahat, datangnya merugikan kami anak-anak Papua Selatan. Ambil kita pulang baru pulang. Ini awalnya pemerintahan baru, jadi tolong masa bangun generasi yang baik-baik sedikit. Ini kita lihat ini macam ada bangun sebuah stigma yang baik tidak baik bukan. Jadi tolong kamu lihat kita kulit dari rambut. Dari pemerintah yang baru coba tolong jangan salah dulu. Jangan sampai di awal salah, nanti itu terusnya lebih rusak. Jadi kami harus turun ke sini untuk memperbaiki keburukan itu. Apollo kau tanggung jawab. Apollo kau tanggung jawab. Kau tanggung jawab. Untuk masyarakat Provinsi Papua Selatan, saya mau sampaikan di sini. Kemarin politik dia berjalan. Kita memilih sampai kita melupakan yang namanya sebuah sejarah dan proses dan komitmen. Kita lebih memilih hari ini yang kita pilih hari ini. Dan hari ini yang kita rasakan hari ini. Kemarin Dr. Anies Johannes Kubagebse mempertahankan jati diri dan konsep untuk orang asli Papua Selatan. Untuk orang Provinsi Papua Selatan harus menikmati provinsi ini dengan baik. Itu komitmen dan konsep dari Dr. Anies Johannes Kubagebse mengusung adiknya Bapak Darius maju. Tetapi dinamika politik hari ini, masyarakat ketika politik kemarin, kalian memang benar-benar sejumlah orang mengkhianati apa yang Dr. Anies Johannes Kubagebse lakukan. Dan akibat dari hal itu, hari ini kita rasakan. Yang kita memilih hari ini, dia akan kerja untuk orang lain. Kita yang kerja, kita yang melakukan kemarin untuk dia terpilih. Tetapi hari ini, air mata dan kekecewaan terjadi hari ini. 5 tahun ini kita akan mengalami susah dari segala bentuk yang nanti kita hadapi. Kita bisa lihat dari tingkat MRP, DPRK, sampai CPNS, sampai dengan bantuan studi, sampai dengan bantuan-bantuan pertanian. Masyarakat mulai hari ini mulai rasakan sakitnya, mulai merasa menyesal. Saudara, belajar menghargai sebuah proses dan sebuah sejarah, itu penting. Siapa yang menanam dan siapa yang berbuat, dan dia memiliki konsep untuk kita semua harus merasakan. Itu harus pegang, saudara. Jangan terbiasa dengan mengikuti, terpengaruh dengan orang lain. Dan hari ini kita rasakan anak-anak Papua Selatan, orang Provinsi Papua Selatan mulai berbicara dengan kesalahan, dengan kesal. Sekarang siapa yang salah? Kemarin mulai bombardir isu yang muncul, menjatuhkan Dr. Anies Johannes Kubagebse semacam dia tidak berbuat di atas tanah ini. Padahal dia berbuat dan dia memperjuangkan
sampai hari ini hadirnya Provinsi Papua Selatan. Lalu hari ini kemarin masyarakat mulai dengan gagah, dengan mereka punya cara. Mereka mengusung hari ini yang memimpin. Dan hari ini kalian merasakan kesal mulai bermunculan. Sekarang siapa yang salah? Kalian kemarin kerja mati-matian untuk memenangkan hari ini yang memimpin. Hari ini kamu rasakan kesal yang minta ampun. Zamannya Dr. Amos Yohanes Kubagepse, di 100 hari kerja dia akan kasih makan orang. Dia akan membuktikan bahwa seakan seperti ini. Tapi hari ini yang kamu angkat hari ini, 100 kerja itu apa yang dilakukan? Untuk hari ini kita harus senyum dan kita harus merasakan. Yang ada hari ini penyesalan mulai muncul. Biasakan memilih. Sekarang provinsi baru ini dia akan menghasilkan orang luar lebih banyak daripada orang asli. Apalagi kamu yang anak-anak Provinsi Papua Selatan. Kamu akan menyesal. Kamu akan tinggal seperti itu. Padahal mau dilihat. Zamannya Dr. Amos Yohanes Kubagepse, apa yang dia kurang dari kalian? Dia sudah berbuat. Dan dia memiliki konsep ketika provinsi ini dia genggam dan dia bawa ketika dia memimpin. Tetapi dinamika ketika di detik-detik terakhir mulai orang bermain. Disitulah kami yang sama-sama dengan Dr. Amos Yohanes Kubagepse, kami merasa menyesal dan menangis kepada sikap dan perilaku dan saudara-saudara yang mengkhianati. Saya mau bilang mengkhianati. Tidak pernah merasa bersyukur beliau berbuat di tempat ini. Apa yang jadi kurang? Kami kemarin berdiri, teman-teman yang ada berdiri di barisan Dr. Amos Yohanes Kubagepse, kami mempertahankan hak dan jati diri kami sebagai orang asli. Kami mempertahankan konsep dan komitmen dari Dr. Amos Yohanes Kubagepse. Konsep itu yang nanti dia akan bawa seperti apa. Tetapi kami cuma segelintir orang yang berjuang, berdiri. Tetapi kebanyakan orang memenangkan hari ini yang memimpin. Dan hari ini kamu merasakan sakit yang minta ampun, sakit yang luar biasa. Saudara, biasakan melihat, menoleh di sebuah sejarah. Siapa yang berdiri bersuara tentang barang ini? Siapa yang memperjuangkan barang ini? Kita belajar merawat sebuah proses dan sebuah sejarah itu. Ketika kita mau menikmati. Saya mau bilang di sini, saudara, ketika kepemimpinan ini, hutang-hutang kalian akan habis. Percaya dan tidak percaya. Karena kemarin uang orang sudah terpakai untuk maju. Mau dikembalikan harus menyelamatkan kepentingan orang. Dan kamu orang-orang Papua Selatan, kamu akan tinggal seperti itu. Karena kamu melakukan hal yang kamu tidak berpikir. Dan hari ini kamu merasakan susah. Saya harus katakan, jelas, di segala bidang. Kalian akan bersuara, kamu cuma nanti bersuara saja. Kamu tidak akan dapat DP efek. Satu cara, tingkatkan demonstran harus jalan, melakukan debat harus jalan, diskusi harus jalan, sehingga apa yang mereka kumpul menjadi rampung ini dia akan terbuka langsung. Kalau kita diam, yang sudah digenggam ini dia tidak akan pecah. Tapi kalau kita tingkatkan yang namanya kita bersuara, kita melakukan debat, kita melakukan diskusi, semua hal ini dia akan terbuka. Karena mereka sudah ukur anak-anak Papua Selatan seperti apa. Mereka sudah ukur. Saat ini kita lihat siapa yang jumpa pers orang asli atau pejabat orang asli yang melakukan jumpa pers untuk menyelamatkan orang Papua, anak-anak Papua Selatan. Siapa? Sekarang bentuk wawancaranya itu seperti apa? Berbicara untuk orang asli itu seperti apa? Sementara
kabupaten, provinsi lain yang ada berbicara tentang hak sebagai orang asli itu seperti apa. Sementara Provinsi Papua Selatan, dia larut dan diam. Selalu katakan tidak ada uang, selalu katakan susah pemerintahan sekarang. Terus mau tunggu kapan? Sementara orang berdatangan di provinsi baru ini, kita melihat catatan yang terpenting kita lihat di Capil sana. Capil itu kedatangan orang baru itu seperti apa. Dia tercatat dengan rapi di sana. Kita lihat di bandara, kita lihat di pelabuhan, kedatangan orang-orang baru. Sekarang kembali ke para pejabat yang memimpin hari ini punya hati dan punya kebijakan seperti apa untuk menyelamatkan anak-anak Papua Selatan, anak-anak Provinsi Papua Selatan. Mereka sudah lahir besar di sini dengan harapan kami harus menikmati provinsi ini. Tetapi harapan ini menjadi penyesalan. Saudara, biasakan melihat, merawat sebuah komitmen dan sebuah sejarah. Sehingga kita akan menikmati itu dengan baik dan benar.